Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang kami akan membahas tentang studi kasus 1 yaitu tentang Smart Solutions. Yang pertama, kami akan membahas tentang visi dan misi dari perusahaan kami. Pertama, visi dari perusahaan kami adalah menjadi mitra bisnis bagi bisnis kecil dan menengah untuk memperoleh keuntungan dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan teknologi AI yang inovatif. Misi kami ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan teknologi AI yang berguna bagi bisnis kecil dan menengah untuk efisiensi dalam menjalankan bisnis. Kemudian mengembangkan teknologi dengan ide yang inovatif serta relevan dengan perkembangan teknologi yang terbaru. Dan terakhir adalah menawarkan layanan teknologi AI yang dapat berguna bagi banyak skala bisnis dengan harga yang terjangkau serta kemudahan akses terhadap teknologi yang sedang dikembangkan. Kemudian, Smart Solutions dapat memanfaatkan AI untuk membantu bisnis kecil dan menengah mengurangi biaya operasional. Yang kami tawarkan itu ada 3, ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu Smart Solutions dengan kemampuan analisis data penjualan. Dengan menggunakan teknologi AI, Smart Solutions dapat dikembangkan untuk membantu bisnis kecil dan menengah dalam menganalisa data hasil penjualan dengan berdasarkan pertimbangan seperti event tertentu, jam tertentu, ataupun hal-hal lainnya. Dengan teknologi ini, maka pemilik bisnis dapat menentukan barang apa yang perlu disuplai lebih berdasarkan data permintaan akibat event tersebut. Contohnya adalah teknologi yang dapat memprediksi terkait barang apa yang akan tinggi atau naik permintaannya sehingga perlu disuplai lebih. Yang kedua, yaitu Smart Tech Solutions akan berguna untuk urusan administratif. Teknologi ini dapat dikembangkan untuk membantu urusan administratif seperti manajemen keuangan dan pengaturan persediaan barang atau stok barang. Dengan menggunakan teknologi ini, tentunya pekerjaan administratif dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Contohnya adalah mesin kasir otomatis dengan kemampuan analisa data penjualan, sehingga dengan teknologi ini, pemilik tidak lagi perlu repot untuk menghitung keuntungan, tetapi hanya perlu memasukkan informasi produk dan memperoleh keuntungan yang ingin diperoleh. Yang terakhir adalah Smart Solutions tentunya akan memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, karena teknologi yang serba otomatis dan fleksibel ini, maka pemilik bisnis dapat memperoleh keuntungan maksimal, seperti mengetahui barang apa yang permintaannya akan naik, sehingga bisa memprediksi barang yang perlu disuplai, kemudian menghemat biaya operasional dengan menggunakan mesin kasir otomatis, analisis yang otomatis, dan semuanya yang serba otomatis, sehingga tidak lagi perlu untuk membayar gaji karyawan untuk melakukan hal tersebut. Apa sih yang membedakan Smart Test Solution dari kompetitor lain di pasar teknologi AI? Yang membedakan Smart Test Solution dari kompetitor lain di pasar teknologi AI ialah pertama, inovasi Smart Test Solution baru. Dari penelusuran dan survei terhadap aplikasi yang berguna untuk membangun bisnis kecil dan menengah, belum pernah ada aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap barang yang berkemungkinan laku atau akan berkemungkinan habis persediaannya dalam kurun waktu yang akan ditentukan. Sehingga inovasi semacam ini dapat menjadi Smart Test Solution yang berbeda dari kompetitor lain di pasar teknologi AI. Kemudian, Smart Test Solution yang kolaboratif dan mudah digunakan selain daripada ide inovatif, mengembangkan Smart Test Solution baru yang mudah akan digunakan, diakses dan bisa digunakan dalam bisnis dalam skala apapun, akan menjadi hal baru bagi pasar Smart Test Solution dalam pasar teknologi AI. Kemudian gabungan fitur dari Smart Test Solution yang sudah pernah ada disertai dengan pengembangan lainnya. Nah, dengan menggabungkan berbagai fitur yang sudah pernah dibuat sebelumnya, seperti menganalisis data penjualan, mengelola laporan penjualan, dan membuat promosi terkait produk dengan menggunakan teknologi AI. Kemudian dengan menambahkan pengembangan yang lebih menarik seperti kemudahan melakukannya dengan hanya menekan sebuah tombol dan menggabungkan dengan ide inovasi bersifat original akan membuat Smart Test Solution yang berbeda dengan kompetitor lain di pasar teknologi AI, atau bahkan jika bisa dikembangkan dengan sebaik ide yang ada, bisa menguasai pasar dari teknologi AI dalam membantu bisnis kecil dan menengah. Kemudian lingkungan sekitar yang berbeda. Banyak fitur dari teknologi AI yang dibuat seperti menganalisis data, penjualan, dan sebagainya. Dari data tersebut dapat mengembangkan sebuah Smart Test Solution yang hanya khusus terhadap sebuah lingkungan atau negara, seperti apa mayoritas produk yang lebih sering di lingkungan tersebut, atau apa yang jarang diminati pada lingkungan tersebut. Nah, dengan membuat range terhadap sebuah pengelolaan data dan menganalisasnya, dapat meningkatkan kinerja pada AI, sehingga meskipun hanya terbatas pada sebuah lingkungan, kinerja yang dilakukan bisa semakin efektif dan membawa juga mitra bisnis kecil menengah untuk berkembang bersama-sama. Kemudian, bagaimana sih strategi pemasaran berbasis digital? Webinar, blog dapat membantu memperkuat brand awareness di segmen pasar yang dituju. Nah, pertama, kita bisa menggunakan iklan dan kolaborasi dengan bisnis ternama. Untuk pemasaran berbasis digital, branding dari Smart Test Solution yang dikembangkan bisa menggunakan iklan. Pada iklan tersebut dapat kita cantumkan manfaat dan kegunaannya.
serta target dari teknologi yang dikembangkan tersebut, serta iklan dapat dipost pada media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Atau dengan berkolaborasi dengan konten kreator seperti Willy Salim, Speed, atau Windah Barsudara, atau bisnis yang memiliki nama di lingkungan masyarakat untuk menunjukkan bahwa Smart Tech Solution yang dikembangkan memiliki kekuatan dan manfaat untuk membantu bisnis kecil dan menengah, yang dimana pasar tersebut adalah target tujuan dari pemasaran. Kemudian, menggunakan webinar dan blog sebagai presentasi teknologi. Mengadakan webinar interaktif untuk memberikan pengajaran terhadap Smart Tech Solution yang dikembangkan terhadap target pasar yang ditemukan, serta membuat web yang menarik terkait kemampuan dan keunggulan dari pengguna Smart Tech Solution yang sudah dikembangkan. Membuat presentasi webinar dan blog tersebut sebaik mungkin adalah kunci dari penguatan branding yang dilakukan terhadap target pasar. Ini berarti materi dan isi dari presentasi dan pemasaran berbasis digital tersebut harus berfokus kepada target pasar yang diinginkan, yaitu bisnis kecil dan menengah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tantangan utama Smart Tech Solution. Yang pertama, adanya banyak saingan di Smart Tech Solution. Karena sudah banyak Smart Tech Solution yang dikembangkan, dan juga yang dikembangkan tersebut tuh memiliki fitur-fitur yang inovatif, sehingga tuh ini akan menjadi sebuah tantangan utama untuk mengedukasi pasar tentang manfaat Smart Tech Solution yang ingin dipresentasikan kepada pelanggan tadi. Dan harus maka dari itu tuh untuk memperoleh perhatian pasar, ya, Smart Tech Solution kita tuh harus punya hal yang lebih menarik dan juga inovatif daripada teknologi yang sudah ada sebelumnya, atau bahkan itu merupakan teknologi yang benar-benar baru sehingga dapat menarik perhatian pasar, dan juga pasar akan ikut ke dalam bagian edukasi Smart Tech Solution yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua, itu ialah kemampuan masyarakat yang lebih tinggi. Balik lagi tadi, karena Smart Tech Solution yang dikembangkan itu tuh memperoleh perhatian pasar, sehingga terkait dengan hal-hal seperti analisis data penjualan, manajemen keuangan, dan juga keuntungan, itu tuh aspek-aspek ini juga bakalan dikuasai oleh banyak masyarakat individu yang dimana tuh mereka terjun langsung ke dalam pasar serupa, sehingga mereka akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi, dan juga itu akan membuat mereka menjadi tidak perlu untuk ikut ambil dalam bagian menggunakan Smart Tech Solution. Lalu berikutnya terkait bagaimana Smart Tech Solution dapat memastikan bahwasannya layanan AI mereka tuh selalu up to date. Yang pertama ada tentang riset dan juga pengembangan. Smart Tech Solution perlu melakukan riset dan perkembangan secara terus-menerus, secara bertahap, agar teknologi yang digunakan itu akan selalu relevan setiap tahunnya. Dan juga riset dan pengembangan itu memungkinkan perusahaan untuk mengetahui tren-tren terbaru, sehingga mereka bisa memahami algoritma AI terkini dan juga mengembangkan model AI yang lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang kedua ada skalabilitas teknologi. Selain melakukan riset, Smart Tech Solution juga dapat memastikan bahwasannya teknologi AI yang digunakan itu tuh memiliki scalable yang mudah ketika diintegrasikan ke dalam teknologi baru. Ini termasuk membangun arsitektur perangkat lunak yang fleksibel, sehingga pembaruan atau pengembangan teknologi baru tuh dapat diterapkan tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Dan yang terakhir juga memanfaatkan open source. Seperti yang kita tahu, AI itu merupakan bidang yang dimana kemajuan teknologinya tuh kebanyakan dihasilkan oleh komunitas, yang dimana komunitas tersebut itu bersifat open source, yang artinya Smart Tech Solution tuh dapat memanfaatkan platform open source tadi, sehingga mereka bisa tetap berinvestasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Dengan beradaptasi dengan komunitas open source tadi, ya, Smart Tech Solution tuh tidak hanya mempercepat proses inovasi teknologi baru, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan teknologi. Oke, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat sore dan sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.